Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis khutbahnya ini, bahwa syahr yuzdadu fihi rizqul mu'min. Itulah bulan yang dimana rizki orang-orang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mustami'in al-kiram, kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin memang rizki yang diberikan Allah untuk kita berupa rizki yang hisiyah, rizki yang tampak, rizki yang nyata, yang berupa materi, berupa uang. Tapi mungkin di tahun ini Allah tidak akan melepaskan hal itu. Tetap kita akan diberikan anugerah sama Allah, yaitu berupa rizki yang maknawiyah, rizki yang ada dalam kondisi hati kita, yaitu ketenangan, sifat qanaah, tumbuh sifat peka terhadap sesama. Dan itu juga rizki yang sungguh anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam khutbahnya Nabi mengatakan, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang di bulan itu, di bulan Ramadan, memberikan buka puasa terhadap sesamanya, kana maghfiratan lidzunubihi, itu hal tersebut adalah penghapusan dosa bagi yang melakukan. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayan taqisa min ajrihi syai'an. Orang yang berikan buka puasa terhadap orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala yang dia lakukan dalam puasanya itu. Sungguh hebat, sungguh mulia orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Dia sudah mendapatkan pahala puasa, dia juga mendapatkan tambahan pahala orang yang berpuasa sama. Lantas bagaimana kalau kita memberikan buka puasa terhadap 2 orang atau 3 orang atau bahkan 100 orang? Bagaimana? Yaitu dengan apa? Yang hari ini mungkin kita bisa mendermakan dari apa yang kita punya, ya, untuk bakti sosial, untuk memberikan buka. Orang yang berikan buka puasa terhadap orang-orang yang tidak mampu karena dia puasa, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir. Bahkan rezekinya tidak akan berkurang dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting rezeki yang diberikan adalah rezeki yang halal, rezeki yang bagus, ya. Allah akan menambah. Bukan cuma rezekinya yang ditambah, pahalanya orang yang dia berikan buka puasa juga diberikan sama kepadanya. Masya Allah. Qalu laisa kulluna najidu ma yuftiru as-shaim ya Rasulullah. Lantas para sahabat ketika mendengar khutbah ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua di antara kita ini punya sesuatu yang bisa kita dermakan untuk memberikan orang buka puasa. Qala Rasulullah menjawab, yu'tillah hadha thawab man fattara sha'iman 'ala tamrah aw syurbata ma aw mudghata laban. Pahala ini Allah berikan terhadap hamba-hamba Allah yang bukan cuma memberikan buka dengan nasi, dengan kurma, enggak. Apa yang bisa mereka berikan Rasulullah mencontohkan, bahkan dengan 1 butir kurma, au syurbatama, atau dengan air, segelas air, bahkan au mudghata laban, atau sesapan susu. Itu pahalanya orang yang berpuasa, Allah berikan kepada orang yang memberikan buka tadi. Wa huwa syahr awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Inilah bulan yang terkenal, yang senantiasa kita bisa mendengar pada acara-acara khutbah, acara-acara kultum, bahwa di bulan inilah 10 hari pertama adalah hari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 10 hari kedua adalah hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 hari terakhir adalah hari pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayuhal mustami'in al-kiram, kurang 4 hari lagi atau kurang 5 hari lagi kita masuk di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kita ambil bagian kita manfaatkan bagian kita, mumpung masih kita diberikan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mengharap-harap bisa bertemu dengan Ramadan. Kam min mu'ambil. Berapa banyak orang yang berharap, tapi terlewati dengan ajalnya. Ya. Lantas berapa banyak orang yang sudah masuk di bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan waktu ini? Sungguh celaka, rugi. Khasrat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat, wa dzalika huwa khusranul mubin. Itulah rugi yang sungguhnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka bagi orang yang masuk di bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam yughfar lahu famata. Kalau tidak di bulan ini, obral diskon ampunan dari Allah, bukan cuma 100%, ribuan persen. Ya, diobral sama Allah. Kalau bukan di bulan ini, wa in fa illam yughfar lahu fihi famata. Kalau tidak di bulan ini, kata Nabi, kapan lagi dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita perhatikan, kita renungkan, kita persiapkan diri kita menyongsong bulan mulia ini. Ya. Lantas apa yang bisa kita persiapkan dari hal-hal yang bisa kita amalkan di bulan mulia ini? Banyak sekali. Persiapkan diri, persiapkan mental, persiapkan semangat, ya, persiapkan hati kita, tata kondisi hati kita. Kemudian kita renungkan, adakah hal-hal yang bisa mengharamkan ampunan Allah yang masih kita perbuat? Apa hal-hal yang bisa mengharamkan ampunan Allah? Banyak. Sebagaimana yang kemarin Al-Fakir sampaikan di sebelum nisfu Sya'ban itu. Hal-hal yang bisa mengharamkan ampunan Allah, yaitu durhaka dengan orang tua, yaitu pemutus tali silaturahmi, yaitu orang yang musahin, orang yang saling mendendam dua orang, tidak membuka pintu maaf. Ada tambahan lagi dalam riwayat adalah peminum khamar. Banyak sekali. Kita renungkan, adakah masih sisakah ada orang yang masih kita benci, yang masih kita dengki, yang masih kita dendam kepadanya? Lantas sudahkah kita menjadi penyambung tali silaturahmi? Lantas sudahkah kita menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua? Ayuhal mustami'in al-kiram, kehidupan terus berputar, ya, tidak terasa, dan waktu begitu cepat. Di depan mata kita sudah melihat banyak di antara mungkin kerabat-kerabat kita yang mendahului kita, mungkin sanak saudara kita, mungkin orang tua kita yang sudah tidak ada, orang-orang yang senantiasa mencintai kita, merahmati kita. Al-Fakir ingin sedikit kilas balik, ya, tentang hal-hal yang bisa membuat hati kita ini senantiasa taat dan siap akan keadaan yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ikrimah Maula Ibnu Abbas, beliau menafsirkan dalam ayat Al-Quran, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu kamu pasti akan melewati dalam kehidupan ini periode demi periode, masa demi masa. Itu sunnatullah, satu kepastian yang akan kita hadapi. Kita ambil hikmah. Mumpung adalah ini waktu yang tepat, waktu yang paling indah, banyak waktu luang di antara kita. Banyak waktu yang kosong kalau tidak kita gunakan kesempatan kita ini untuk mengambil hikmah dari segala macam sesuatu. Kapan lagi kita bisa mendapatkan hal seperti ini? Kondisi mendukung kita untuk melakukan hal itu. Kita sering mungkin pada saat-saat hari-hari ini di rumah terus, dan itu harus memang anjuran dari pemerintah. Kalau tidak, kita ambil peluang kita ini ketika di rumah banyak waktu kosong, kita pakai untuk zikir, kita pakai untuk
sholat taubat, kita pakai untuk baca Al-Quran. Kapan lagi kita akan bisa melakukan hal seperti ini? Lantas kita belajar muhasabah, belajar introspeksi sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ikrimah Maula Ibn Abbas dalam tafsirnya ayat latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu dalam kehidupan ini pasti akan melewati periode demi periode. Ayuhal mustami'in, tidak terasa kayaknya baru kemarin kita ini dimandiin oleh ibu kita, disayang-sayang, dipeluk-peluk oleh orang tua kita. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu semua pasti akan melalui periode ini, periode yang tidak bisa kamu mengelak darinya. Tidak terasa ternyata sekarang orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Orang-orang yang kita cintai, yang dulu menyuapi kita, yang dulu kalau sakit memeluk kita, yang dulu kalau sakit dengan semangatnya walaupun tidak punya uang, hutang ke sana kemari, untuk apa? Untuk memberikan obat kepada kita. Mereka semua sudah memulai perjalanan yang baru, perjalanan di alam akhirat, yang sementara ini mereka singgah di alam barzah. Kita ambil pelajaran, dan paling enak mengambil pelajaran yaitu fi dujatil lail, di tengah malam. Kita ambil dari madrasah malam. Nata'allam min madrasatil layali, kita ambil dari madrasah malam. Al-Fakir sering melakukan hal itu. Kita lihat foto-foto. Ya Allah, dulu kita kayaknya masih kemarin orang tua kita memberikan uang kita jajan, orang tua kita mengantar kita ke sekolah, memandikan kita. Mereka semua sudah tiada. Orang-orang yang kita cintai sudah nggak ada. Bahkan di antara kita mungkin banyak yang teman-temannya sudah mendahului kita. Dan kita pun juga seperti itu. Kayaknya masih kemarin. Ya, kayaknya masih kemarin, tidak terasa ternyata sudah punya anak. Tidak terasa ternyata anak kita sudah mulai dewasa. Periode ini pasti akan kita lalui. Sobiyan, summa gulaman, summa saban, summa hariman syukhan. Dalam kanak-kanak, kemudian gulam, kemudian tumbuh ke masa pemuda, lantas kita pun akan kembali lagi syukhan, lemah. Ya. Kita akan kembali lagi dalam kondisi seperti anak-anak yang tidak punya daya. Ya. Untuk itu, jadikan waktu yang masih diberikan Allah ini untuk kita bersyukur. Di situ kita bisa mengambil banyak hikmah di pelajaran, lebih-lebih di malam hari. Sungguh-sungguh di malam hari itu hal yang indah. Kita lihat foto-foto ayah kita, almarhum ayah kita, ibu kita, kakak-kakak kita. Di mana mereka sekarang lagi? Mereka sudah mendahulu kita. Mereka sudah berjalan mendahulu kita dan menanti kita di alam persinggahan, alam barzah. Untuk itu, persiapkan diri kita untuk bertemu dengan mereka kembali. Dengan apa? Otomatis dengan amal soleh, otomatis dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-birru la yabla. Rasulullah mengatakan al-birru la yabla, wad dunub la yunsa, wad diyan la yamut. I'mal ma syi'ta fakamat tadinu tudan. Kebaikan tidak akan musnah. Tapi ingat, dosa-dosa sama Allah tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya senantiasa kita akan bertanggung jawab terhadap dosa yang telah kita lakukan. I'mal ma syi'ta, beramallah sesukamu, fakamat tadinu tudan. Sebagaimana kamu menanam, itulah nanti yang akan engkau tuai, itulah nanti yang akan engkau panen. Ayuhal mustami'in al-kiram, 4 hari lagi kita menyongsong bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 4 hari lagi kita menyongsong bulan yang penuh berkah. 4 hari lagi jiwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan-insan yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan kepekaan. Untuk itu persiapkan diri kita, persiapkan hati kita
untuk bisa menggunakan kesempatan ini. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Mungkin Allah memberikan kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir untuk kehidupan kita. Maka kita maksimalkan penghambaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat penghambaan yang sempurna.